Kilas balik keseruan awal tahun. Halo semuanya, welcome back to my channel. Pagi itu aku dan keponakanku bertiga kita sarapan pagi di warungnya Bu Sri. Kita makan gado-gado, nasi rames, dan juga kita menikmati semangkok kolak yang kita bagi bertiga. Warung Bu Sri itu sederhana, tapi melegenda. Makanannya otentik Jawa. Jadi suka bikin kangen. Kalau aku lagi pulang ke Kalimantan, aku sering kangen dengan gado-gado sama sop sapinya. Soalnya enak banget. Nah, kebahagiaan hari itu nggak berhenti hanya sampai di tempat Bu Sri aja. Hari itu kita bertiga sudah merencanakan untuk berangkat ke Kerep untuk berziarah dan sekaligus berburu kuliner untuk makan siang. Nah teman-teman, penasaran kan petualangan kita setelah menikmati gado-gado yang mantap itu? Yuk langsung ikuti keseruan kita. Perjalanan dari Banyumanik menuju ke Kerep Ambarawa memakan waktu mungkin kurang lebih 1 jaman. Memang sih tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dan sepanjang jalan kita disuguhi pemandangan yang sangat indah, apalagi pegunungannya. Nah, momen kayak gini itu tuh langka sekali, dimana bisa kumpul dengan keluarga dan berdoa bersama. Penting ya teman-teman, kita mengenal tentang nilai-nilai spiritual agama kita masing-masing. Nah, yang lebih spesialnya lagi, ketika sampai di sana, aku bisa merasakan ketenangan dan kedamaian yang jarang kurasakan di tengah kesibukan sehari-hari. Apalagi menyaksikan keponakanku dan suaminya berdoa dengan hikmat juga membuat hatiku terharu. Itu adalah salah satu momen yang tidak akan pernah aku lupakan, akan selalu kuingat dari perjalanan bulan Januari itu. Baru sampai sini doang, sampai Bunda Maria. Oh iya, tidak lupa sebelum masuk ke Gua Maria, kami mampir sebentar ke kios-kios yang menjual bunga untuk ziarah. Jadi aku beli bunga mawar putih untuk aku taruh di Gua Maria. Tanpa maksud apa-apa ya teman-teman, itu hanya perasaan senang aja. Kita berdoa kepada Bunda Maria, devosi kepadanya. Jadi hanya sebagai sebuah perasaan bahagia. Kemudian oh iya, aku juga senang karena aku bisa bertemu dengan boneka Luka, karena tahun ini adalah 250 tahun peringatan jubileum. Jadi ada maskotnya. Tahun ini ada si Luka, si gadis berkerudung kuning. Nah, Luka selesai berdoa, kami masih jalan-jalan di sekitar Gua Maria. Aku mampir sebentar ke pancuran untuk cuci muka, cuci tangan, kemudian menikmati segarnya air dan pemandangan yang ada di sekitar Gua Maria. Dan setelah itu kita bertiga memutuskan mencari cemilan di Cafe Fresca. Tempatnya asik, sangat alami, kemudian juga nyaman. Yang pasti terasa damai deh, karena memang suasananya dibangun di dalam kompleks Gua Maria Kerep. Makanannya juga beragam dengan harga yang cukup masuk akal karena tidak mahal teman-teman, seperti dumpling, kemudian juga kopinya juga tidak mahal, masih masuk akal lah harganya. Untuk saku kita menengah masih oke. Kemudian
Di sana juga kita diberi pemandangan yang sangat bagus, di mana banyak sekali hasil-hasil tanaman, sayuran, buah-buahan, juga melihat para petani bekerja. Itu memberikan satu kesan tersendiri bagiku. Aku juga mampir ke kapel untuk berdoa di Sakramen Maha Kudus. Aku persembahkan semuanya apa yang ada di hati dan pikiranku, supaya ketika aku menjalani tahun 2025 ini, aku bisa menerima segala keadaan dan bersyukur selalu dengan apa yang sudah aku terima, yang Tuhan sudah kasih, dan selalu bersyukur dengan yang belum Tuhan kasih juga gitu teman-teman. Nah, setelah di Freska selesai kita ngemil, kita jalan-jalan menyusuri tempat atau kios-kios yang menjual souvenir rohani. Ada patung Bunda Maria, patung Yesus, kemudian aksesoris, dan bermacam-macam gambar, dan juga beraneka macam seperti cincin, gelang, kalung, semuanya bernuansakan Katolik, karena memang itu adalah kompleks orang Katolik. Gua Maria Kerep juga dirawat dengan sangat baik oleh para pekerja-pekerja. Bersih, toiletnya bersih, kemudian juga tempat wisata, bisa boleh dikatakan sebagai tempat wisata juga ya teman-teman, tapi wisata rohani. Kemudian kita juga bisa merasakan perasaan kita ingin dekat dengan alam. Kita merasa kita jadi lebih bisa bersyukur sama Tuhan. Dan yang pasti kita menjauh dari hiruk pikuk dunia ini, memberikan satu perasaan yang damai di hati. Nah teman-teman, selain kita ke kios-kios yang menjual aksesoris, kita juga mampir ke tempat bapak langganan kita. Dia pakai pickup, dia jualan. Di situ ada cookies-cookies yang terbuat dari sisa potongan hosti. Dan aku kalau ke Kerep, aku pasti beli teman-teman. Makanan mereka enak, seperti keju dan lain-lain, semua mereka buat sendiri. Karena mereka juga punya farm. Jadi susu segar mereka, susu ini sapi mereka juga enak. Diolah dengan sangat baik, tidak terlalu manis. Kastengolnya apalagi, itu adalah favoritku. Kemudian juga mereka punya sirup asam Jawa yang juga enak sekali. Harganya oke lah. Setidaknya kita bisa membantu para biara dan biarawati yang sudah mengerjakan itu semua, untuk bisa mungkin sebagai dana bagi mereka untuk keseharian mereka, dan juga untuk si bapak yang sudah menjualkan. Teman-teman, terkadang kita memang harus keluar dari kota, pergi ke tempat-tempat seperti Gua Maria Kerep ya. Kita merasa lebih humanis, empati kita tumbuh, kita lebih bisa bersimpati dengan orang lain, dan yang terpenting kita bisa merasakan bahwa Tuhan tuh begitu baik, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dengan tulus. Sekecil apapun yang mereka lakukan di hadapan kita, itu memberikan kesan yang luar biasa di hati, membekas teman-teman. Dan memang aku merasakan haru setiap aku berada di lingkungan seperti itu. Terasa semua orang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi fokus kepada Sang Pencipta.
sehingga tidak ada mungkin rasa iri, dengki, dan keinginan yang besar untuk tentang dunia ini. Nah, seperti teman-teman boleh lihat, ini adalah suasana lingkungan di Fresca Cafe. Bagus kan teman-teman? Nah, aku membeli oleh-oleh berupa cookies, kemudian susu asli, susu segar, kemudian juga aku membeli kastengel untuk dibawa pulang ke Banyumanik untuk kita makan bersama. Setelah puas berburu oleh-oleh, petualangan kuliner di Fresca Cafe, karena kita belum makan nasi, kita kan orang Indonesia, jadi kita masih merasa belum kenyang. Terus kita ke food courtnya yang ada di samping kiri Gua Maria. Nah, ada satu tempat yang menjual bakso khas Ambarawa. Jadi kita makan bakso dulu ya teman-teman. Sebentar kita makan bakso. Harganya sangat murah, cuma 15.000, tapi baksonya banyak dan enak. Semua yang berjualan juga merupakan penduduk di sekitar Gua Maria. Aku ingat banget aromanya yang menggoda saat baru disajikan. Kuahnya segar, baksonya kenyal. Pokoknya bikin perut bahagia deh. Makan bakso di sana jadi penutup yang sempurna untuk hari yang menyenangkan itu. Kita makan sambil ngobrol, ketawa ketiwi. Pokoknya benar-benar menikmati kebersamaan di bulan Januari itu. Tentang kenangan indahku di bulan Januari yang lalu saat diajakin berziarah dan kulineran seru di Ambarawa sama keponakanku dan suaminya. Sebuah hari yang penuh berkat, kebersamaan, dan tentunya makanan yang lezat, walaupun sederhana. Aku benar-benar berterima kasih untuk kenangan yang luar biasa ini. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan juga. Semoga cerita ini bisa membuat kalian ikut merasakan kehangatan dan keseruannya ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share video ini kalau kalian suka, dan subscribe channelku untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. ご覧いただきありがとうございます。Lihat kan?